lagi dengan channel Pepen Febriandi. Kali ini saya akan membahas saham Sampurna Agro ya, saham kelapa sawit yang masih murah. Di sini kita lihat kenapa masih murahnya dia, karena dia mempunyai lahan kelapa sawit itu 169.000 hektar. Dan dibanding luas kelapa sawit, kita sebagai pembanding misalkan TPAG, TAPG, tadi kan Sampurna Agro itu dia mempunyai kapitalisasi 4 triliun dengan luas lahan kelapa sawitnya itu 169.000 hektar, sedangkan TAPG itu dengan luas hanya 135.000 hektar aja kapitalisasinya udah 13 triliun. Cuma memang kalau kelebihan dari TAPG ini hutangnya lebih kecil dari Sampurna Agro. Sampurna Agro itu hutangnya masih lumayan ya, debt-nya. Nah, kita lihat dari sini. Market cap 4 triliun, tapi net profit dalam 6 bulan dia udah bisa menghasilkan 539 miliar rupiah. Operating profitnya 900 miliar, cash flow 515 miliar. Jadi hanya setengah bulan aja Sampurna Agro itu udah bisa menghasilkan sekitar 12, pokoknya di atas 10% ya, mungkin mendekati 13% lah, 13% dari kapitalisasinya. Equity-nya 4,7 triliun dan PBP-nya masih di bawah 1 dengan PE-nya 3,7, dan dividennya pun masih terhitung lumayan ya, 6,14%. ROE-nya 22%. Jadi maksud saya Sampurna Agro itu mempunyai lahan kelapa sawit yang luas, tapi masih dengan kapitalisasi yang di bawah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Nah, ini riwayat dividennya. Kemarin dia membagikan dividen 135 perak per lembar saham. Porsi kepemilikannya di masyarakat itu 30%. Nah, kita coba lihat ini apa utang jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, ini kita lihat di kuartal 1 2022 Sampurna Agro berhasil membukukan laba bersih 248 miliar. Kuartal 2-nya 291 miliar. Estimasi 1 tahunnya itu 1 triliun. Sedangkan kapitalisasi dia 4 triliun. Jadi bayangkan aja, kalau labanya tidak bertumbuh aja, dia butuh 4 tahun buat menghasilkan 4 triliun sesuai kapitalisasinya. Itu laba bersihnya, belum pokoknya gitu. Jadi ini sebagai investor ya, kita mempunyai kesempatan untuk memiliki bisnis kelapa sawit. Dan bisnis kelapa sawit itu yang sebagaimana kita tahu adalah kita itu, negara Indonesia adalah produsen nomor 1 kelapa sawit. Dan menurut saya kita sebagai warganya itu harus memiliki kepemilikan di kelapa sawit ini. Jadi ketika permintaan kelapa sawit dunia itu meningkat, kita pun menikmatin hasilnya. Tapi emang produksi kelapa sawit di Indonesia itu masih sebagian besar itu untuk
memenuhi kebutuhan lokal, jadi hanya sebagian besar untuk ekspor karena emang aturan pemerintah. Dan kita bisa bayangkan kalau misalkan suatu saat ekspornya 50%, buat lokalnya 50%, berapa keuntungan perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Sekarang pun keuntungannya udah besar, apalagi nanti udah 50% ekspor, 50% lokal. Oke, kita lanjut. Nah, ini kapitalisasinya 4 triliun. Saham yang beredarnya 1,82 miliar. PI rasionya 3,6. PBP-nya masih di bawah 1, 0,8. Nah, ini IPS-nya 592. Penjualan per lembar saham 2.800. Cash per lembar sahamnya 165. Nah, ini emang dari quick ratio-nya, current ratio 1,13 quick ratio. Jadi quick ratio itu kecepatan mengeluarkan uang cashnya emang masih di bawah 1. Sebaiknya itu emang quick ratio-nya ini di atas 1. Tapi ada kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya kan kita bisa tahu sendiri, lahan kelapa sawitnya yang besar tapi cash dia secara cash masih kecil. Nah, ini gross profit margin kuartalnya 46%. Ini menunjukkan perusahaan itu profitable gitu. ROE-nya 20%. Nah, kemarin payout rasionya cuma 31% ya. 106, jadi 135 perak per lembar saham itu cuma laba bersih yang dibagikan sebagai dividennya itu cuma 31%. Penjualannya sampai satu semester ini 2,6 triliun dengan laba gross profit 1 triliunan, net profitnya 539 miliar. Nah, ini kita lihat cash dia itu 300 miliar, total liabilitas 5,2 triliun. Nah, ini hutang jangka pendeknya 485 miliar emang, dan masih di atas cashnya, tapi beda dikit karena dibanding sekarang dia sekarang kan udah punya laba bersih 539 miliar ya, dan ditambah cash yang sekarang itu 300 miliar. Jadi hutang jangka pendeknya itu udah pasti udah bisa ketutup, dan hutang jangka panjangnya 2,6 triliun. Dari total hutangnya 3,1 triliun dan total equity-nya 4,7 triliun. Dengan rata-rata laba bersih sekarang, saya rasa hutang jangka pendek dan jangka panjangnya akan segera lunas. Oh iya, ini perusahaan Sampurna Agro ini adalah anak usaha dari Sampurna. Sampurna itu dulu yang memiliki perusahaan HMSP ya, perusahaan rokok, tapi dia jual kepemilikan usahanya ke Philip Morris, dan tapi dia masih mempertahankan perusahaan kelapa sawitnya. Jadi dari grup Sampurna. Nah, ini total ekuitasnya 4,7 triliun. Kita lanjut. Ini budgetnya untuk operasi, investing, free cash flow. Nah, ini pertumbuhan net income-nya hampir 500%. Nah, ini emang pertumbuhan sahamnya masih 10 tahun masih minus 22% ya. Dan kita berharap ke depannya kelapa sawit ini akan semakin bertumbuh, semakin dibutuhkan, dan emang harus kita tahu kelapa sawit itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan oleh kehidupan sehari-hari, yang kita enggak sadar kita memakainya. Yang ada yang sadar, ada yang enggak. Salah satunya ya minyak, sabun juga, kosmetik, makanan, mentega.
dan lain sebagainya. Pokoknya untuk kebutuhan pokok. Dan sekarang kita pun tahu kan ada biodiesel. Untuk bahan bakar itu udah ada yang 50% kelapa sawit, 50% fosil, dan mungkin kedepannya atau mungkin saya kurang tahu, ada juga yang mungkin udah 100% biodiesel dari kelapa sawit. Oke, sekian dulu review saham Sampurna Agro kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Mudah-mudahan bermanfaat. Disclaimer on, untuk pembelian kita coba analisa lebih dalam. Oke, sekian dulu. Salam cuan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.